hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, tentunya juga kita mohon kepada Allah di hari ini agar Allah memberikan kepada kita karunia dan keberkahannya dari pagi hingga menjelang malam nanti, insyaallah, Allahumma amin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali dipertemukan dalam suatu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasanya, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, pagi hari ini pula kita akan simak kajian ini yang akan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Pak Mu'alim LC MAhi hafizallahu taala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al-Imam Center. Dan sebelum kita simak kajian yang disampaikan oleh beliau kembali akan membahas kajian pada pagi hari ini dengan tema hal penting dalam Islam, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, karena begitu banyaknya perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh kaum muslimin dalam Islam, sehingga tentunya dengan mengetahuinya kita dapat mengamalkannya menjadi sebab jalan mudah untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, kami informasikan pula setelah kajian disampaikan oleh beliau membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kami kembali sampaikan, untuk Anda yang ingin menelpon atau menghubungi secara langsung tidak bisa menghubungi melalui call WA, tapi Anda menghubungi melalui nomor telepon lokal. Baik, kita akan simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan bab-bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
Pembahasan kita insya-Allah pada kesempatan yang baik ini tentang syafaat ya di hari kiamat kelak dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat kelak yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, ya, juga hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa anhu qala, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah undangan. Ya, jadi ada sahabat yang mengundang Rasulullah SAW, ya, undang makan di rumah sahabat itu. Farufi'a ilaihi adzira wa kanat tujibuhu. Maka kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam lengan dari seekor kambing, ya, bagian tangan atasnya, ya, dari seekor kambing. Wa kanat tujibuhu, dan beliau senang dengan potongan daging itu. Ya, beliau senang dan bagian, ya, dari kambing itu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fanahasa minha nahsatan. Maka beliau kemudian mengambil, ya, memakan, ya, daging tersebut. Ya. Nahasa itu artinya mengambil daging itu dengan ujung giginya sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujung gigi beliau. Ya, sebagaimana kita kalau makan ada yang dipegang dan, ya, sebagiannya itu yang dimakan. Maka beliau Nabi SAW memakannya. Waqal, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaumal qiyamati. Aku adalah penghulu, pemimpin manusia seluruhnya di hari kiamat kelak. Jadi beliau menyampaikan hal ini karena memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada manusia, ya, bahwa beliau adalah sayyidu waladi Adam, sayyidun nas. Beliau adalah pemimpin, penghulu seluruh manusia, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, hal tadruna mimma dzak? Tahukah kalian mengapa aku ini sebagai penghulu, ya, dari seluruh manusia di hari kiamat kelak? Kemudian beliau menceritakan satu peristiwa besar yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia, ya, al-awwalin wal-akhirin, dari yang dulu, ya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala fi sa'idin wahid, dalam satu, ya, padang yang luas, ya, di padang mahsyar. Fayubsiruhumun nadhiru fayusmi'uhumud da'i. Nah, maka setiap orang yang melihat mereka bisa melihat secara menyeluruh. Wa yusmi'uhum ad-da'i. Ya, dan Allah memperdengarkan mereka panggilan seorang yang memanggil. Jadi di hari kiamat itu, ya, suasananya beda dengan di dunia. Ya. Kalau ada orang memanggil di hari kiamat itu, semua mendengar yang ada di padang mahsyar. Suaranya sama. Ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam mendengar.
Ya, suara yang memanggil itu. Wa tadnu minhum asy-syams. Dan matahari di hari kiamat itu akan mendekat mereka. Ya, di atas kepala manusia. Ya. Fayablughun nasu minal ghammi wal karbi. Maka manusia ketika itu di puncak dari kesedihan mereka, ketakutan, ya dalam hal yang luar biasa yang mereka rasakan ketika itu. Ma la yutiquna wa la yahtamilun. Ya, yang mana hal tersebut ya kesulitan, ya, kegundah gulana dan yang lainnya yang dirasakan oleh manusia di hari itu adalah sesuatu yang la yutiqun. Mereka tidak mampu untuk memikulnya. Wala yahtamilun. Ya, mereka tidak mampu untuk memikulnya, yakni apa yang mereka rasakan itu di hari tersebut. Dalam kondisi demikian, kondisi yang sangat sulit, ya, fayaqulun nas, maka manusia ya, yang kumpul di padang mahsyar itu, mereka berkata, ala tarawna ila ma antum fihi, ila ma balaghakum. Tidakkah kalian melihat ya, tentang keadaan kalian, ya, yang betul-betul berada pada puncak dari semua kesulitan di hari itu. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafaat pada kalian, kepada Rabb kalian, ini kepada Allah Ta'ala? Ini pertanyaan sebagian manusia kepada yang lainnya di padang mahsyar. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'din. Maka sebagian orang mengatakan kepada sebagian yang lainnya, ya, abukum Adam. Ya, ini coba minta syafaat kepada ayah kalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, dari keturunan Adam alaihissalam. Coba kita mencari syafaat dari Nabi Adam alaihissalam. Ini ayah kalian. Wa ya'tunahu fayaqulun. Maka datanglah manusia menemui Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan kepada Adam, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, ya, kamu ini adalah nenek moyang kami, ya, ayahnya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah telah menciptakan kamu, wahai Adam, dengan tangannya sendiri. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam dirimu sehingga kamu hidup. Wa amaral malaikata, ya, fasajadu laka. Dan Allah telah memerintahkan para malaikat, lalu mereka pun sujud menghormati engkau, hai Adam. Wa askanakal jannata. Dan Allah telah menempatkan kamu di surga. Ala tashfa'u lana ila rabbika. Ya, tidakkah engkau mau untuk meminta syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Meminta syafaat pada Allah, pada Rabbmu, pada Tuhanmu untuk kami. Ya. Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini dan keberadaan kami yang berada di puncak dari kesulitan ini? Mendengar ucapan manusia kepada Adam alaihissalam, faqal, maka beliau menjawab, ya, beliau berkata, inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Kata Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah pada hari ini sedang marah
sedang murka dengan sebuah kemurkaan yang tidak pernah Allah marah, tidak pernah Allah murka seperti hari ini sebelumnya. Allah tidak pernah marah seperti hari ini. Wala yaghdabu ba'dahu mithlahu. Dan Allah tidak akan marah ya seperti hari ini, yaitu sesudah hari ini. Ya. Wa innahu nahani anis syajarati. Dan sesungguhnya Allah dahulu ketika menciptakan aku, Allah melarang aku dari memakan buah pohon. Ya, buah sebuah pohon. Fa'asaitu. Namun aku kemudian melanggar terhadap larangan Allah itu. Yang Allah melarang aku makan dari buah sebatang pohon, tapi aku melanggar. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Kata beliau, diriku, diriku, diriku. Yani aku lebih baik urusi diriku sendiri. Karena aku juga punya dosa. Aku pernah bermaksiat pada Allah Ta'ala. Allah melarang aku makan dari buah pohon itu. Tapi aku makan. Maka aku urus diriku sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, silahkan kalian pergi mencari selain aku. Ini orang yang bisa memberi syafaat kepada kalian. Idhabu ila Nuh. Kata Nabi Adam alaihissalam, berangkatlah kalian. Pergilah kalian kepada Nuh. Temui Nabi Nuh. Ya. Fayatuna Nuhan. Maka manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Fayaqulun. Lalu mereka berkata kepada Nuh alaihissalam, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah pertama kepada manusia. Engkau adalah utusan Allah yang pertama kepada umat manusia. yakni setelah mereka berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Waqad sammaka Allahu 'abdan syakura. Dan Allah telah menyebut engkau sebagai seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Jadi Allah disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebagai abdan syakura. Itu disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Zurriyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Ini pada ayat yang ketiga. Dari surat Al-Isra. Mereka ada keturunan orang-orang yang kami bawa, yang kami selamatkan di atas bahtera Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Dipuji oleh Allah Ta'ala karena banyak bersyukur. Maka jadilah seorang hamba yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi kata Nabi Nuh kata Nabi Adam, manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam, waqad sammaka Allahu 'abdan syakura. Dan Allah telah menyebutkan engkau sebagai seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini, wahai Nuh? Ala tara ila ma balagona. Tidakkah engkau melihat kami yang berada di puncak semua kesulitan ini? Ala tashfa' lana ila rabbik. Tidakkah atau maukah engkau meminta syafaat kepada Allah untuk kami? Meminta syafaat kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu untuk kami? Fayaqul, maka Nabi Nuh berkata, menjawab,
permintaan manusia ketika itu. Fayaqul, maka Nabi Nuh berkata, Inna Rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Allah sedang murka pada hari ini. Ya. Sesungguhnya Rabbku ya, marah pada hari ini dengan sebuah kemarahan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, dan dia tidak akan marah ya dengan kemarahan seperti hari ini pada waktu yang akan datang. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi, dan sungguhnya dahulu aku pernah memiliki doa yang aku berdoa untuk kehancuran kaumku. Ya. Karena Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, menyeru kaumnya ya sampai sekian ratus tahun. Ya. Namun mereka tidak menjawab seruan Nabi Nuh kecuali hanya segelintir orang. Ya. Sehingga Nabi Nuh kemudian beliau mohon pada Allah Ta'ala agar Allah binasakan semua penduduk bumi. Ya. Kecuali orang-orang yang bersama beliau yang diselamatkan, yaitu mereka yang naik ke bahtera beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Dan karena dulu aku ini pernah punya doa, dan aku telah berdoa kepada Allah untuk kehancuran kaumku. Nafsi, nafsi, nafsi. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, diriku, diriku, diriku. Ini aku sedang ngurusi diriku ini. Ya. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, idhabu ila ghairi. Coba pergilah kalian kepada yang selain aku. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah. Kekasih Allah. Fayatuna Ibrahim fayaqulun. Maka manusia pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berkata kepada Ibrahim alaihissalam, Ya Ibrahim, anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ardi. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah kekasih Allah dari penduduk bumi ini. Ishfa' lana ila rabbika. Tolong mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ini permintaan manusia kepada Nabi Ibrahim. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah kau melihat kami atau keadaan kami, wahai Ibrahim, yang dalam keadaan seperti ini? Fayaqulu lahum, maka Nabi Ibrahim pun menjawab mereka ini, pada manusia ini, di hari kiamat, di padang mahsyar. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku sedang murka. Ya, sedang murka ya, pada hari ini, yang mana dia tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan murka seperti hari ini. Ya. Inni kuntu kadzabtu thalatha kadzabat. Sesungguhnya aku dulu, yakni ketika di dunia, aku pernah berbohong 3 kali. Ya. Nabi Ibrahim ya merasa ini suatu kesalahan, satu dosa. Ya. Yaitu ketika beliau, ada 3 disebutkan. Ya. Ketika beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya, para penyembah berhala. Lalu beliau biarkan satu berhala yang paling besar, dan beliau gantungkan kapak itu di lehernya berhala itu. Ketika kaumnya bertanya, siapa yang berbuat demikian ini, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, silakan tanyakan pada berhala kalian yang paling besar itu.
Maka mereka tidak bisa menjawab. Ya. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim ketika itu datang ke satu tempat. Ya. Jika saya tidak keliru, dia tuh ke Mesir. Di sana ada seorang penguasa. Si penguasa itu melihat Sarah, istri Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ditanya oleh raja itu, siapa wanita itu? Kata Nabi Ibrahim, hiya ukhti. Dia adalah saudara perempuanku. Ya, padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, saudara perempuanku itu yaitu orang beriman bersama Nabi Ibrahim. Itu maksudnya Nabi Ibrahim. Ya. Padahal itu istrinya. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk mengikuti acara mereka. Pada waktu hari raya mereka menyembah berhala. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, inni saqim, sungguh aku sedang sakit. Padahal beliau tidak sakit. Jadi Nabi Ibrahim menyebutkan 3 hal ini. Ya, inni kuntu kadzabtu thalatha kadzabat. Sungguhnya aku ini pernah berdusta dahulu 3 kedustaan. Bayangkan. Takutnya pada Allah Ta'ala. Ya, padahal tidak bisa dikatakan berbohong itu sebetulnya. Ya, nah bagaimana dengan kita yang banyak bohongnya? Ya, tiap hari bohong. Ya, tiada hari tanpa kebohongan. Subhanallah. Ya, makanya bohong adalah salah satu dosa besar. Jangan digampangkan, jangan diremehkan. Ya. Walaupun ada beberapa pengecualian. Seorang dibolehkan berbohong. Dan bukan sekarang tempat pembahasannya. Jadi intinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, juga tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Ya, karena beliau sedang memikirkan dirinya. Sehingga beliau mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Jadi aku sedang ngurusi diriku sendiri. Tidak sempat ngurusi kalian. Ya. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selain aku. Kata Nabi Ibrahim kepada manusia. Pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Musa. Berangkatlah kalian pergi kepada Musa. Ya. Lalu mereka mendatangi Musa alaihissalam. Fayatuna Musa. Jadi manusia datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Fayaquluna ya Musa anta Rasulullah. Wahai Musa, sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah. Faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi 'alan nas. Allah telah memberikan keutamaan pada engkau wahai Musa. Dan Allah memberikan risalah Allah kepadamu. Dan Allah berbicara langsung denganmu. Ya. Ini satu kelebihan engkau wahai Musa. Ishfa' lana ila rabbika. Tolong minta syafaat kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu untuk kami. Ya. Ala tara ila ma nahnu fihi? Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ini dalam keadaan yang luar biasa dahsyatnya pada hari itu. Fayaqul. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab. Kata beliau, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku sedang murka, sedang marah pada hari ini. Dan dia tidak pernah marah sebelumnya. Dan tidak akan marah sesudah hari ini. Seperti marahnya pada hari ini. Wa inni qad qataltu nafsan. Dan sesungguhnya aku dahulu ketika hidup. Aku pernah membunuh sebuah jiwa. Ya, seorang manusia. Ya. Umar biqatliha. Aku disuruh oleh seseorang untuk membunuhnya. Yaitu ketika beliau membunuh ya salah satu dari orangnya Fir'aun. Jadi beliau mengingat akan dosa beliau. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, nafsi, nafsi, nafsi. Aku sedang ngurusi diriku, diriku, diriku. Ya. Ini kata Nabi Musa alaihissalam. Idhabu ila ghairi. Silahkan kalian pergi mencari yang lainnya. Selain aku. Idhabu ila Isa.
berangkatlah kalian kepada Isa. Pergilah kalian untuk menemui Isa. Fayatuna Isa ibni Maryam. Maka manusia pun datang ya menemui Isa alaihissalam. Fayaqulun ya Isa anta Rasulullah. Kata manusia kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan yang Allah sampaikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun. Jadilah Isa, maka jadilah Isa. Jadi benihnya Isa itu. Ya, yang Allah sebutkan pada Maryam. Wa ruhun minhu, dan engkau ya Isa adalah ruh ciptaan Allah. Engkau adalah ruh ciptaan Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan engkau wahai Isa dahulu ketika masih kecil engkau berbicara dengan manusia dalam buayan. Ishfa' lana ila rabbika. Wahai Isa, tolong minta syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Ya. Berikan syafaat kepada kami. Dan engkau memohon kepada Tuhanmu agar memberikan syafaat kepada kami. Ala taro ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ya. Fayaqulu Isa, maka Isa bin Maryam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban, ya, lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Kata Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana ucapan nabi-nabi sebelumnya yang mereka dimintai untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Tuhanku sedang murka, sedang marah pada hari ini. Dan suatu kemarahan yang dia tidak pernah marah sebelumnya. Dan juga tidak akan marah sesudah hari ini. Walam yadhkur dzamban. Ya, tapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kemudian beliau mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Yani aku sedang ngurusi diriku sendiri. Diriku sendiri, diriku sendiri. Ya. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian nanti ya mereka pergi ke Nabi Muhammad. Nah, ini disebutkan sampai di sini kisah tentang permintaan mereka manusia kepada nabi-nabi itu agar nabi itu berdoa kepada Allah untuk segera menyelesaikan urusan mereka. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah taala, wa fi riwayatin, riwayat yang lain ya lanjutan dari kisah ini, fayatuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatuni, maka mereka manusia kemudian datang kepada aku. Jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Isa menyuruh mereka ya bahwa orangnya adalah Muhammad. Berangkatlah kalian pergi kepada Muhammad. Ini minta syafaatnya. Fayatuni, ya, maka mereka pun datang menemui aku. Fayaqulun, lalu manusia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad anta Rasulullah. Maka manusia mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul, utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu, kesalahanmu yang terdahulu dan yang kemudian. Ishfa' lana ila rabbika, maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini, yakni wahai Muhammad? Fa'antaliku, maka kata Rasulullah SAW, aku pun pergi. Fa'antaliku, aku pun bertolak. Fa'ati tahtal arsy, lalu aku datangi di bawah arsy.
Ya. Arsy ini makhluk Allah yang tertinggi. Ya. Maka aku datang, ya, di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi. Lalu aku sujud. Aku menyungkur sujud kepada Rabbku, pada Allah Ta'ala. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi. Kemudian Allah membukakan bagiku berbagai macam pujian. Allah wahyukan kepada Nabi SAW untuk memuji Allah Ta'ala. Ya. Wa husni tsana'i alaihi syai'an. Dan Allah wahyukan kepada beliau, ya, pujian-pujian yang luar biasa kepada Allah Ta'ala yang diucapkan oleh Nabi SAW. Lam yaftahu ala ahadin qabli. Yang mana Allah tidak pernah memberikan kepada seorang Nabi pun sebelum aku. Ya, setelah Nabi SAW memuji-muji Allah, ya, dalam keadaan sujud itu, ya, maka kemudian summa yuqal, kemudian dikatakan pada beliau, kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, yani bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tahu, mintalah, engkau akan diberikan apa yang kau minta. Washfa' tushaffa', dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Lalu kata Nabi SAW, fa'arfa'u ra'si, maka aku pun bangkit dari sujudku. Wa aqulu ummati ya Rabbi. Kemudian aku katakan, umatku wahai Rabbku. Ummati ya Rabbi, umatku wahai Rabbku. Fayuqal, maka dikatakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannati wa hum syuraka'un nasi fima siwa dhalika min al-abwab. Maka Allah katakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu, ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak ada hisabnya, tidak dihitung oleh Allah Ta'ala. Masukkan mereka dari pintu surga yang paling kanan, ya, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Masukkan mereka dari pintu yang paling kanan. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Sedangkan pintu-pintu yang lainnya, mereka nanti, ya, juga sama dengan umat-umat yang lainnya. Ya, jadi yang istimewa adalah mereka yang disuruh untuk masuk dari pintu yang paling ke kanan. Adapun yang samping-sampingnya itu adalah juga dimasuki oleh umat-umat yang lainnya ke dalam surga Allah Ta'ala. Ja'alallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita di antara mereka yang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Thumma qal, ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat, ya, yang jiwaku berada di tangannya, innama baina al-misra'aini min masari'il jannati kama baina Makkah wa Hajar. Ya, sungguhnya, yakni jarak antara pintu-pintu surga itu, ya, di samping dari apa? Jauhnya antara sisi pintu dan sisi pintu satunya, ya. Jadi pintu ada sisinya, ya, paling pojok dari pintu ini, sini ada sisinya. Jarak antara pintu ini, ya, yaitu kama baina Makkah wa Hajar, sebagaimana jarak antara Makkah dan Hajar. Atau kama baina Makkah wa Busra, atau jarak antara Makkah dan Busra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, ya, disebutkan oleh para ulama dengan hadis syafa'ah. Yang mana hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu peristiwa besar yang ada yang terjadi di hari kiamat kelak. Ya. Peristiwa yang dahsyat, yang mana pada hadis ini dijelaskan
tentang manusia di hari kiamat yang dalam keadaan luar biasa, ya, itu mereka mencari syafaat, mencari orang yang bisa memberikan syafaat pada mereka, dengan orang itu berdoa pada Allah Ta'ala. Ya, dan orang itu berdoa pada Allah Ta'ala. Maka mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ya, sebagai, ya, ayah dari seluruh umat manusia. Ternyata Nabi Adam pun menolak. Nabi Adam mengatakan bahwa bukan aku orangnya, aku tidak sanggup. Aku juga ingat dengan dosa-dosaku yang aku lakukan. Ya, kemudian beliau menyuruh untuk pergi kepada yang lainnya. Lalu mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian, tidak mampu melaksanakan hal tersebut. Maka Nabi Nuh menyuruh mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun tidak mampu, kemudian pergi kepada Nabi Musa. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian beliau memberikan syafaat. Nah, syafaat ini, ya, adalah supaya manusia segera dihisab oleh Allah Ta'ala. Karena keadaan mereka yang demikian, ya, dahsyatnya, maka mereka tidak sanggup. Mereka minta supaya segera diputuskan. Ya, maka mereka datang kepada Adam, kemudian kepada Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ternyata semua tidak mampu memberikan syafaat ini. Makanya syafaat ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat terbesar. Dan ini hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi alaihi wasallam. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya, itu para nabi berserikat dalam hal itu. Artinya bisa memberikan syafaat. Kecuali asy-syafa'atul uzma ini. Ya. Ini yang hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada syafaat yang lainnya juga milik Rasulullah SAW, yaitu yang pertama kali masuk surga. Ya, itu juga termasuk yang pertama kali meminta agar surga dibukakan pintunya adalah Rasulullah SAW. Baru kemudian umat yang lainnya. Ini juga satu kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah permintaan syafaat beliau kepada Allah Ta'ala agar Allah meringankan azab Abu Talib. Ya, paman beliau. Karena Abu Talib berjuang dalam arti membela Rasulullah SAW. Tapi ketika diminta oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Talib menolak. Ya. Makanya Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, apakah pamanmu ini yang selama ini membelamu, menolongmu, melindungimu dalam dakwamu ini, apakah apakah bermanfaat baginya?" Maka dijawab oleh Nabi SAW, sebetulnya Abu Talib ini azabnya di neraka paling bawah. Ya, tapi karena apa yang dia lakukan itu, maka diberikan azab yang paling ringan dari seluruh ahli nar. Yaitu bara api neraka di telapak kakinya mendidih otaknya. Dan itu yang paling ringan di antara azab-azab ahli nar. Ya, wa qana Allah minha wa min azabiha. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab api neraka. Nah, jadi ini yang disebut oleh para ulama, ini yang khusus bagi Nabi SAW. Syafaatul uzma, syafaat terbesar, yaitu yang kita bacakan, yang kita simak tadi dalam hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah syafaat dalam hal membuka surga. Orang pertama masuk surga adalah Rasulullah SAW. Baru kemudian nabi-nabi yang lainnya dan umat-umat yang lainnya. Kemudian yang ketiga syafaat beliau kepada Allah untuk Abu Talib agar Allah ringankan ini azabnya. Nah, maka hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang, ya, yang pertama bahwa Nabi alaihissalam beliau manusia termulia di dunia dan di akhirat. Beliau itu orang yang sangat tawadhu. Beliau rendah hati. Diundang oleh sahabat beliau untuk makan di rumahnya, beliau datang. Ya. Dan beliau ambil dari lengan kambing. Ya. Daging yang dimakan oleh beliau
diambil dari tangan kambing itu. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mulia. Ya, karena orang yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sombong, jangan angkuh, ya. Jangan bergaya, jangan berlaga, ya. Jadilah manusia yang tawadhu, ya. Manusia yang rendah hati agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong, yang angkuh adalah orang yang dibenci oleh Allah taala dan dibenci oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia tatkala dia sombong, apa yang dia sombongkan? Lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Ya, sehelai benang pun tidak ada, ya, yang keluar dari rahim ibunya. Dalam keadaan nol, kemudian Allah berikan pada dia nikmat Allah taala, ya. Sehingga dia mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, ya, dan yang lainnya. Dan ini nikmat-nikmat duniawi ini, ya. Kemudian lebih dari itu Allah berikan hidayah, petunjuk. Ya, maka jangan sampai kita ada, ya, setitik dzarrah pun dalam hati kita kesombongan. Ya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh manusia. Sebaliknya orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dicintai Allah, dimuliakan Allah dan dicintai oleh manusia dan dimuliakan oleh manusia. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penghulu para nabi, para rasul, yang tentu adalah penghulu seluruh umat manusia. Ya, beliau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Beliau diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia dan di akhirat. Ya, maka dari itu An-Nabi alaihi wasallam, ya, seorang yang harus kita muliakan, ya, kita beriman kepadanya, mengikuti beliau, ya. Menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa, ya, dahsyatnya hari kiamat, ya, tentang dahsyatnya kejadian di hari kiamat itu, dan manusia betul-betul merasakan kesulitan, ya, merasakan dahsyatnya hari kiamat karena peristiwa-peristiwa besar akan terjadi di hari kiamat kelak. Ya. Makanya hendaknya kita mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang, ya, syafaat, ya, atau tawassul itu kepada orang yang masih hidup. Bukan tawassul pada orang telah mati. Kita lihat dalam kisah ini, semua dalam keadaan hidup. Mereka bertawassul. Manusia datang kepada Nabi Adam untuk tawassul, ya, agar Nabi Adam menyampaikan kepada Allah Ta'ala bahwa para hamba-hambamu, ya Allah, mereka sudah siap untuk dihisab. Karena keadaan mereka yang luar biasa dahsyatnya. Ya. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam suruh pergi kepada Nabi Nuh. Jadi tawassul itu dengan yang masih hidup. Makanya dalam tawassul dalam ajaran Quran dan Sunnah ada 3 macam tawassul yang dibolehkan. Ya. 3 macam tawassul yang dibolehkan. Yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti kita ketika berdoa, ya, kita minta
ampunan Allah, maka kita sebut salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menunjukkan sifat pengampunnya. Ya Ghaffar, ighfir li, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ini tawassul dengan nama-nama Allah. Ya Rahman, irhamni, wahai zat yang maha pengasih, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Ya. Dan seterusnya. Kita tawassul pertama dengan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Bertawassul pada Allah dengan amal-amal kebaikan. Ya. Contoh, sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Doa dalam surat Ali Imran. Doa itu berbunyi, ini menunjukkan tawassul dengan amal soleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru agar kami beriman. Fa amanna, maka kami pun beriman. Jadi tawassul dengan beriman. Ya. Faghfir lana dhunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Ini tawassul dengan amal soleh. Ya. Contoh yang lain, tawassul dengan amal soleh. Seorang misalnya dia beriman kepada azab kubur. Kalau azab kubur itu ada. Maka kemudian dia mengatakan dalam doanya misalnya, Allahumma biimani bi azabil qabri fa'idzni minhu. Ya Allah, dengan imanku pada adanya azab kubur, maka lindungilah aku, peliharalah aku dari azab kubur. Saya tawassul dengan iman kepada azab kubur agar Allah melindungi seorang hamba dari azab kubur. Ya. Nah, ini tawassul dengan amal soleh. Ya. Atau amal-amal soleh yang lainnya. Itu boleh seorang bertawassul pada Allah dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bukan yang sudah mati. Orang telah meninggal itu didoakan. Bukan minta doanya. Dia butuh doa kita. Ya. Makanya Allah perintahkan kita, atau Allah sebutkan sifat orang-orang mukminin adalah mereka yang mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Itu mereka yang telah wafat, telah meninggal. Ya, itu didoakan. Bukan diminta pada mereka. Bukan datang ke kuburan mereka, ya fulan, tolonglah aku, ampunilah aku, sembuhkanlah istriku, ya, kembalikan anakku yang pergi. Bukan itu, syirik namanya. Ya, itu perbuatan syirik. Karena minta pada orang mati. Ya. Jadi tawassul yang benar adalah ya dengan ya doa seorang soleh yang masih hidup. Misalnya, seorang punya masalah. Ada masalah yang dihadapinya. Dan dia tahu dirinya. Dirinya mungkin ya banyak lalainya, kurang ibadahnya. Tapi dia tahu seseorang, orang ini baik, Masya Allah. Orang ini menjaga sholatnya. Orang ini taat pada Allah Ta'ala. Maka dia datang pada orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Pak, saya ini ada masalah. Tolong doakan saya agar Allah lepaskan aku dari masalah yang aku hadapi ini.
atau kesulitan yang menghadapi. Tapi orang itu masih hidup, bukan sudah mati. Orang telah meninggal didoakan. Ya. Bukan diminta doanya. Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi tawassul ada 3 macam yang disyariatkan. Adalah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tawassul dengan amal soleh, amal kebaikan. Ya, dan ketiga, tawassul pada Allah Ta'ala dengan doa seorang yang soleh yang masih hidup. Ya, seorang soleh yang masih hidup. Ya, kita lihat dalam kisah ini, ya, di hari kiamat kelak, mereka datang kepada para nabi. Betul. Tawassul, tapi semua pada hidup di waktu itu. Ya. Minta agar mereka minta syafaat kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan doanya para nabi-nabi itu. Tapi semua mereka menolak kecuali Rasulullah SAW. Karena memang itulah yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW, yaitu asyafa'atul uzma. Syafaat yang teragung, yang hanya milik Rasulullah SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang menetapkan sifat murka dan marah bagi Allah Ta'ala. Ya, karena ada sebagian firqah, ya, yang mereka mengatakan bukan maksud marah itu bukan itu. Ya, ini jelas hadisnya. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Allah murka dan Allah marah. Tapi marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Manusia jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Marahnya manusia itu jantungnya berdebar. Ya, aliran darahnya lebih cepat, mukanya merah. Jangan disamakan dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau kita samakan ini keliru kita, salah. Tapi intinya Allah marah. Namun jangan disamakan sifat marah itu dengan sifat Allah dan sifat manusia. Ya, jangan. Ya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sama dengan menyerupai Allah, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka semua sifat-sifat Allah yang kita tetapkan dengan Quran dan Sunnah, ya, ini adalah dengan tidak menyamakan sifat itu dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, juga tidak mengingkarinya, ya, dan tidak menyamakannya atau mentakwilkannya kepada makna lain. Ya, itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat, para salaf soleh. Ya, dari yang mereka ambil dari Quran dan Sunnah. Ya. Maka menetapkan sifat murka. Semua nabi mengatakan Allah yang didatangi oleh manusia. Mulai Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengatakan bahwa Allah murka hari ini pada hari kiamat itu, dan Allah tidak pernah murka seperti sebelumnya dan tidak akan murka sesudah hari ini. Semua menetapkan. Terus datang Masya Allah orang-orang yang, ya, otaknya luar biasa. Bukan marah maksudnya. Itu maksudnya begini, itu maksudnya begini. Subhanallah. Ya, ya, subhanallah. Kok bisa? Ya. Semua para sahabat mengakui hadis ini. Beriman bahwa Allah itu bisa murka. Allah bisa cinta. Allah cinta pada orang yang bertakwa. Tapi jangan disamakan dengan sifat manusia. Salah dan keliru kalau kita menyamakan dengan sifat manusia. Allah mempunyai sifat, kita pun mempunyai sifat. Ya. Dan tentu sifat-sifat manusia tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lebih mengetahui tentang dirinya itu Allah Ta'ala. Allah menginformasikan tentang dirinya. Ya. Allah menginformasikan tentang dirinya. Para sahabat dulu ketika mendengar ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka beriman. Ya, sam'an wa ta'atan, tidak diotak-atik dengan kepala mereka. Ya, mereka mendengar dan menaati dengan tetap meyakini bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Selesai masalahnya. Ya, gampang, gamblang. Itu akidah salaf. Ya, daripada akidah Yunani. Ya, daripada akidah Yunani. Yang mengotak-atik tentang Allah dan sifat-sifatnya. Mengotak-atik sesuatu yang tidak mungkin dicapai
oleh akal manusia. Tak mungkin. Itu diotak-atik oleh mereka. Ya, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang bersumber dari Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh para salaf, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itulah akidah yang selamat. Itulah akidah yang benar. Yang harus kita pertahankan sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara hadis atau pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, juga menjelaskan pada kita tentang tawadhu'nya para anbiya, para rasul. Yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, Nabi Adam, Ibrahim, ya, Musa, Nuh, Ibrahim, Musa, ya, yang mana mereka semua mengakui kesalahannya, menyebutkan dosanya, ya, menyebutkan kesalahan mereka. Ini sebagai bentuk tawadhu mereka, mengakui, ya, kekurangan, mengakui kesalahan, ya, mengakui kekeliruan. Ya. Ini bagian dari sifat tawadhu para anbiya, ya. Supaya mereka mengingatkan pada manusia bahwa ada orang yang lebih dari mereka, ya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih dari mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita istiqomah, ya, dan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya, di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah setelah terjadi kesyirikan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa 10 generasi pertama, ya, dari Nabi Adam dan 10 generasi berikutnya semua di atas tauhid. Ya. Kemudian setelah itu terjadi kesyirikan. Ya, terjadi kesyirikan. Sebab terjadi kesyirikan adalah cinta yang berlebihan kepada orang-orang soleh, sehingga melampaui batas. Ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan mereka, ya, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala, kembali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mencintai orang soleh itu jangan berlebihan, ya, yang wajar-wajar saja. Ikuti kesolehan mereka, ya, ikuti amal kebaikan mereka, ya, tapi berlebihan pada mereka tidak, ya, tidak ada kata iya dalam hal ini. Ya, hulu pada orang-orang soleh tidak, ya, tapi menghormati mereka, memuliakan mereka, mendoakan mereka, iya, ya. Namun hulu berlebihan, ya, sampai menganggap bahwa mereka bisa begini dan begitu, itu tidak, ya. Ini yang harus kita pahami karena ini bagian dari akidah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-maqam al-mahmud, yaitu syafaat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Isra juga. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, maqaman mahmuda ini para ulama menyebutkan asy-syafa'atul uzma. Ya, maqam yang terpuji yang Allah berikan kepada Nabi SAW itu adalah asy-syafa'atul uzma, bahwa hanya beliau yang bisa memberikan syafaat tersebut, ya, agar Allah segera menghitung dan menghisab seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. Ini nama syafaatul uzma. Yang dalam Al-Quran disebut maqaman mahmudan. Dan ini yang kita juga dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan, ya, setiap selesai adzan, doa setelah adzan, ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, as-salatil qa'imah ati Muhammadan, ya, al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtahu. Maqaman mahmud sini adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar yang disebutkan tadi dalam kisah ini. Itu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian-pujian pada Allah Ta'ala itu tidak akan ada habisnya. Makanya ketika Nabi alaihi wasallam sujud, ya, Allah perintahkan untuk sujud, dan beliau menyungkur sujud,
Allah wahyukan pada beliau pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pujian pada Allah Ta'ala itu tidak ada habisnya. Ya. Karena Allah Maha terpuji. Ya. Karena Allah Maha terpuji. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Harus kita akui, harus kita imani. Ya. Harus kita yakini. Bahwa umat manusia yang paling mulia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau mereka betul-betul berjalan di atas syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka termasuk yang pertama kali, ya, umat dari seluruh umat manusia yang pertama diizinkan masuk surga setelah Nabi SAW adalah umat beliau. Baru kemudian yang lainnya. Ini menunjukkan kemuliaan umat ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa kasih sayang Nabi SAW kepada umat beliau. Ya. Sehingga kita melihat dalam hadis yang kita bacakan tadi itu, yang pertama beliau ucapkan, ya Rabbi ummati, ummati, wahai Rabbku, umatku, umatku. Luar biasa. Cinta beliau kepada umat ini. Namun kita lah yang kadang-kadang melalaikan Rasulullah SAW. Ya. Kita tidak banyak bersolawat pada beliau. Ya. Kita banyak tidak mengikuti tuntunan beliau. Padahal beliau luar biasa cintanya kepada umat ini. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita, ya, satu hadis ini karena memang hadisnya panjang dan pelajarannya juga banyak. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, demikian aku qouli hadza, dan kami kembalikan pada yang membawakan acara untuk sesi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang hal penting dalam Islam yang memasuki bagian yang ke-9, tentunya pembahasan yang cukup Masya Allah, sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab di kesempatan pagi hari ini. Akan kami angkat beberapa penanya, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami langsung di 0218236543 dengan menghubungi melalui layanan telepon lokal, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak. Iya, silakan Pak Iskandar. Masya Allah. Ini saya mau tanyakan, Pak Ustaz. Ya. Ada kemarin teman saya tanya di masjid Mm-hmm. masalah sholat pakai sutra. Apakah sholatnya itu bagaimana? Itu aku tidak tahu jawab, Ustaz. Sholat pakai sutra. Iya, pakai apakah sutra, ya? kalau tidak pakai sutra tidak apa-apa, atau tidak sesolatnya kalau tidak pakai sutra? Tolong di. Baik, terputus. Ya, sudah bisa kami tangkap ya Pak Iskandar atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan dari Bapak Iskandar tadi tentang sholat pakai sutra. Sutra itu artinya semacam benda, ya, yang tingginya kurang lebih 30 sampai 40 cm, ya, itu berada depan kita. Atau sutra itu bisa dalam bentuk tiang masjid atau tembok masjid yang ada depan kita, itu bisa dijadikan sutra. Nah, apa hukumnya sholat, ya, dengan menggunakan sutra itu? Pertama, bahwa kita memang sangat dianjurkan, ya, apabila sholat, terutama sholat sendirian, ya, ketika sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah tanpa sutra, ya, karena sutra kita adalah imam itu. Ya. Adapun ketika sholat sendirian, misalnya seorang masuk masjid, dia akan sholat tahiyat masjid, ya, atau sholat duha atau yang lainnya, hendaknya dia mencari tempat yang di situ ada sutranya. Contohnya tembok, dinding masjid di depan, atau tiang masjid depannya. Ya. Caranya dia berdiri antara dia dengan tempat berdirinya dengan tiang itu. Ya, diri ngadap ke tiang ini. Nah, itu sangat dianjurkan. Ya. Dan ini pembahasannya sebetulnya cukup panjang masalah sutra ini.
Adapun masalah apakah seorang yang misalnya sholat tanpa sutra sah sholatnya, jawabannya iya. Ya, jadi sholatnya tetap sah. Hanya saja dia, ini kurang afdol karena dia tidak menggunakan sutra itu tadi. Ya, jadi kita dianjurkan untuk ya menggunakan sutra ketika kita sholat, entah di rumah atau di masjid, ya, agar ada sesuatu benda depan kita untuk menghalangi orang yang lewati antara tempat berdiri itu. Misalnya seorang berdiri di sini ya, yang sholat. Ini tiang masjid. Nah, ini sutra tiang ini. Ya, sekarang dia berdiri di sini, ya, dengan jarak sampai sujud di tempat ini, ya. Bahwa dia berdiri, kalau ada orang lewat di sini, itu bisa dicegah, ya, bisa dicegah. Ya, dan orang yang kalau lewat dari belakang tembok tiang itu tidak mengapa. Tapi kalau orang itu melewati di antara tiang dan tempat berdirinya, ya, ini yang dia harus cegah. Dia harus cegah supaya orang itu tidak lewat. Jadi hukum pakai sutra itu sangat dianjurkan, walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan. Ya, tapi saya lebih cenderung kepada sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, dan orang yang sholat tanpa sutra, sholatnya tetap sah. Ya, hanya saja dia tidak mendapatkan ya keutamaan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita yani untuk sholat kepada sutra. Dan beliau juga memberikan contoh sholat kepada sutra. Kemudian yang juga bisa menjadi sutra adalah ketika misalnya kita datang di hari Jumat. Misalnya. Atau hari yang lainnya. Untuk sholat berjamaah. Soft depan sudah banyak. Penuh. Kedua penuh. Kita datang soft ketiga. Nah, orang yang ada depan kita ini kita jadikan sutra. Karena dia ngadapnya ke depan. Maka kita berdiri belakangnya. Jadikan dia sebagai sutra. Itu mungkin penjelasan singkat tentang sutra. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya dengan Andi, Pak, di Serang. Pak Andi, silakan Pak Andi. Beserta keluarga dan kru Roja diberkahi Allah SWT. Amin wa iyyakum. Saya ingin bertanya tadi tentang mungkin nggak ada kata langsung Ustaz ya. Tapi tadi Ustaz kan kita harus rendah diri seperti itu. Jangan bersikap sombong. Nah, bagaimana dengan mungkin ada orang yang menggunakan kekuasaannya gitu ya. Jadi dia sewenang-wenang kepada orang lain lah ya. Menindas, menyakiti, itu seperti itu. Dan syarat kita kan diperintahkan untuk memaafkan Ustaz. Nah, ketika kita memaafkan, dosa orang tersebut kan akan diampuni lah ya, karena kita memaafkan mereka. Nah, hikmahnya gitu Ustaz. Dalil-dalil ancaman tentang orang yang zalim, orang yang tadi bersifat mungkin dia tinggi hati ya, kuasa dirinya hebat, itu hikmahnya gimana sih Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, ketika seorang diberikan misalnya kekuasaan, ya, dia ibaratnya sebagai atasan, itu bukan berarti kemudian untuk dia bersikap semena-mena kepada bawahannya, tidak, ya. Dan itu bukan untuk mempertahankan gengsinya sebagai pemimpin, tidak. Justru pemimpin yang baik, ya, dia itu berbuat baik kepada bawahannya. Ya, kalaupun dia menuntun mereka, mengajarkan mereka dengan cara yang baik, justru akan lebih dihormati dan dimuliakan. Ya, bukan dengan menggunakan tangan besi, kemudian dia takuti dihormati, salah, itu tidak benar. Pola pikir itu salah. Jadi ketika seorang diberikan kekuasaan, ya tadi sebagai kepala kantor atau apalah misalnya, ya itu bukan untuk kemudian dia semena-mena kepada bawahannya, ya, tapi tunjukkanlah akhlak yang baik kepada bawahan itu. Sehingga orang bawahan yang melihat pemimpin seperti itu, atasannya seperti itu, dia akan mengamalkan aturan-aturan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan dengan ringan. Karena dia tahu orang ini Masya Allah, pimpinan saya ini kok baik. Ya, jadi dia merasa malu kalau melanggar. Jadi pola-pola berpikir yang harus digunakan kekuatan, kekuasaan, ya, dengan ketegasan yang berlebihan, itu justru malah tidak membuat orang semakin hormat pada orang itu. Ya. Jadi, tapi kalau dengan akhlak yang baik,
dengan ucapan-ucapan yang baik, justru orang itu akan lebih memuliakan atasannya. Nah, ini jadi kita tidak boleh salah dalam dalam berpikir ya, atau menyimpulkan masalah ini. Kemudian kalau ada orang yang dia dizolimi misalnya, dia harus kalau dia memberikan maaf kepada orang menzoliminya, maka alhamdulillah ya, dia dapat pahala besar di sisi Allah. Tapi kalau dia pun tidak maafkan, itu memang haknya dia untuk tidak maafkannya. Dan justru orang yang menzolimi itu yang minta maaf kepada yang terzolimi, ya, yang dizoliminya. Ya, jadi itu mungkin jawaban saya. Ya, kalau ada hal yang mungkin kurang memuaskan, ya nanti Anda bisa tanya lebih detail. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Anda yang penanya. Ya, jadi itu kurang lebih demikian. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang tawadhu. Tawadhu itu bukan rendah diri, salah, rendah hati. Ya. Kalau rendah diri itu minder namanya, itu sifat yang tidak baik. Ya. Rendah diri itu sifat minder, itu tidak bagus. Ya. Tapi kalau tawadhu, rendah hati, itu mulia. Dan kita tidak boleh menghinakan diri kita. Ya. Tapi kita ini tidak boleh minder, kita harus percaya diri, letakkan diri kita pada tempatnya. Sehingga kita, ya, kalau tawadhu itu dianjurkan, ya, tapi minder, rendah diri itu jangan. Ya, kita ini manusia, hamba Allah, sama-sama hamba Allah, maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan mungkin Ustaz kami tambahkan pertanyaan kembali Ustaz dari pesan singkat. Melanjuti pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andi Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, apakah orang yang berbuat zolim, lalu orang yang dizolimi memaafkannya, apakah dosanya orang yang berbuat zolim ini tidak didapatkan atau terhapus Ustaz? Lalu bagaimanakah hikmahnya tentang ancaman orang berbuat zolim? Karena jika seandainya orang yang berbuat zolim lalu dimaafkan, lalu dosanya pun terampuni, dan dia akan terus berbuat zolim, lalu di mana hikmahnya Ustaz tentang ancaman berbuat zolim? Silakan Ustaz. Intinya bahwa memang, ya, agama kita melarang kita berbuat zolim. Ya. Agama kita melarang kita berbuat zolim. Ancaman orang yang berbuat zolim ya sesuai dengan kezolimannya. Semakin besar kezolimannya, ancamannya semakin besar. Ya. Jadi ancamannya sesuai dengan besar kecilnya kezoliman itu. Ya. Kemudian kalau misalnya orang yang dizolimi telah memaafkan orang itu, maka ya dosa orang itu ya terhapus. Ya. Karena sudah dimaafkan oleh yang terzolimi. Ya. Dan yang terzolimi ini dia mendapat pahala besar karena dia memaafkan, ya, memaafkan orang yang menzolimi dia. Ya. Adapun hukumannya seperti apa nanti misalnya orang yang belum bertobat dari kezolimannya, ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengetahuinya. Ya. Apa ancamannya, apa dosanya, yaitu itu urusan Allah dengan orang yang berbuat kezaliman itu. Tapi yang jelas bahwa Allah mengampuni dosa. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia minta ampun pada Allah Ta'ala, kemudian dia memperbaiki hubungannya dengan orang yang terzolimi, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya. Ya, jadi itu mungkin tambahan dari apa yang ditanyakan. Kemudian apa hikmah dari orang yang kalau misalnya kok dosa yang dihapus, ya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah orang yang memaafkan itu pahalanya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Dibesarkan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Ya, itu hikmahnya. Ya, maka Nabi SAW juga menganjurkan kita demikian. Agar apa? Maafkan orang menzalimi kamu. Ya, berbuat baik orang berbuat jelek pada kamu. Itu dianjurkan oleh agama kita. Hanya saja, ya, tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Kita dizalimi, kemudian kita maafkan. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, makanya hanya sedikit orang-orang yang melakukannya. Ya, tidak banyak melakukannya. Tapi kalau dia lakukannya, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan pertanyaan dari pesan singkat yang sudah kami sampaikan adalah pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini Ustaz, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa kita melihat dan menyaksikan melalui medsos ya, saudara-saudara kita yang terkena ujian ya, dicoba dan diuji oleh Allah Ta'ala seperti banjir di Sumatera dan yang lainnya. Maka marilah kita perlu meningkatkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita. Seorang mukmin kalau saudaranya sakit, maka dia ikut merasakan sakitnya. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini entah melalui siapapun ya, jangan lupa Anda salurkan ya bantuan ya semampu kita untuk menolong dan meringankan beban saudara-saudara kita. Kemudian apa musibah yang menimpa di suatu tempat, hendaknya kita pun mengambil pelajaran dari musibah itu. Ya, kita mengambil pelajaran supaya kita lebih mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbanyak berdoa agar Allah melindungi kita dari itu semuanya. Karena bukan berarti ketika suatu kaum diuji oleh Allah dengan satu bencana, artinya mereka itu pelaku dosa, kemudian yang tidak berarti tidak seperti itu penilaiannya. Tapi kita ambil pelajaran ya, untuk kita lebih memperbaiki amal ibadah kita, amal kebaikan kita tingkatkan, doa kita ya semakin kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri pada Allah Taala. Semoga Allah memberikan jalan keluar pada mereka saudara-saudara kita yang terkena musibah ya, semoga Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan pahala yang besar di sisi Allah Taala, dan semoga Allah meridhoi ya yakni mereka dengan memberikan pada mereka ampunan ya, dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, kami aturkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan semuanya dan semua yang ikut andil dalam tersiarnya siaran ini. Kami aturkan jazakumullah khairan. Semoga menjadi amal kebaikan, amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LC MAI Hafizallahu Ta'ala, yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami semuanya, kru Roja Cilengsi dan rekan-rekan kami kru studio Al-Iman Center, serta juga rekan-rekan kami semuanya yang telah menyiarkan kajian ini secara meluas melalui radio maupun televisi, yaitu Radio Roja Bandung dan Radio Roja Palu, serta Radio Roja lainnya dan juga radio-radio lainnya yang telah menyiarkan kajian ini untuk kalangan kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin untuk mendapatkan faedah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk antum semuanya. Dan juga untuk ikhwan semua yang telah mengikuti kajian ini dari awal dan sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Suatu pembahasan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Dan tentunya ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, pagi hari ini kita mohon kepada Allah diberikan kemudahan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, dan diberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan aktivitas pagi hari, dan juga semoga Allah menjaga kita semua dalam aktivitas pagi hari ini hingga malam nanti, serta mohon kepada Allah keberkahannya. Barakallahu fikum. Dan kami mohon undur diri, mohon maaf jika kami masih ada kekurangan dan kealfaan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.